Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Oh iya, bagaimana tugas-tugas sekolahnya? Alhamdulillah, Pak. Tugas saya sudah selesai sebelum ke sini, Pak. Alhamdulillah. Jadi sudah tidak ada ya jadwal kelasnya pada hari ini. Iya, Pak. Sudah tidak ada untuk hari. Lalu apa yang bisa Bapak bantu? Nah, di sini, Pak. Saya sedang ada kendala kira-kira ini, Pak. Kalau boleh tahu, kendala seperti apa yang kamu alami? Kendala yang saya alami itu, Pak, terkait belajar. Nah, jadi kalau seperti itu, di sini Bapak akan membantu kamu dalam menemukan jalan keluar dari masalah yang tengah kamu hadapi. Tapi, Pak, saya malu kalau teman saya mengetahui masalah ini, Pak. Oh iya, kamu tidak perlu khawatir. Dalam bimbingan konseling itu ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi di sini yang kita bahas hanya kamu dan Bapak yang tahu. Jadi kamu tidak perlu khawatir untuk menceritakan masalah kamu yang kamu alami ini. Kalaupun ada orang lain yang perlu mengetahui, harus izin melalui kamu terlebih dahulu. Syukurlah kalau begitu, Pak. Baiklah, lalu apa yang menjadi harapan kamu setelah mengikuti konseling ini? Saya berharap masalah yang saya alami ini dapat teratasi segera karena sangat berdampak terutama pada hasil akhir nilai mata pelajaran saya, Pak. Oh iya, oke, sepertinya kamu menyadari hal itu ya. Jadi kamu takut nantinya kalau nilai akhir kamu itu buruk. Iya, Pak. Sebelumnya kamu pernah mengatakan bahwa masalah yang kamu hadapi itu terkait mata pelajaran. Bisakah kamu menceritakan itu lebih lanjut? Iya, Pak. Jadi dalam beberapa mata pelajaran saya itu selalu terlambat dalam mengumpulkan tugas, Pak. Jadi masalah yang sedang kamu alami ini terkait dengan keterlambatan dalam mengumpulkan tugas. Apa yang membuat kamu terlambat dalam mengumpulkan tugas tersebut? Jadi begini, Pak. Akhir-akhir ini saya sering bermain handphone sehingga saya ternyata ada tugas sekolah yang mesti diselesaikan. Oh, seperti itu. Apa yang kamu lakukan jika sedang bermain HP? Yang saya lakukan sempat main HP itu bermain media sosial sampai lupa waktu, Kak. Selain itu, apalagi yang biasanya kamu kerjakan sehingga lupa kalau kamu sedang mempunyai tugas? Biasanya sih, Pak, karena ketiduran habis main HP. Berapa lama sih biasanya kamu bermain HP? Hampir tiap waktu sih, Pak. Lalu kapan kamu biasanya mengerjakan tugasnya? Setelah deadline. Bagaimana tanggapan orang tua kamu ketika melihat kamu bermain HP? Mengenai hal itu, orang tua saya tidak permasalahkan jika saya selalu main HP, Pak. Orang tua kamu juga tahu jika kamu selalu terlambat dalam mengumpulkan tugas. Tidak tahu, Pak. Selain itu, apalagi membuat kamu terlambat dalam mengumpulkan tugas? Kalau saat ini hanya itu sih, Pak. Oh, begitu. Jadi, kamu ini selalu terlambat mengumpulkan tugas karena selalu bermain HP, menonton, dan bermain media sosial, dan ketiduran, serta tidak ada teguran dari orang tua, sehingga kamu terus-menerus melakukan hal itu. Padahal kamu pun menyadari bahwa kamu melakukan hal tersebut membuat kamu lupa pada tugas-tugas sekolah. Nah, dan membuat tugasnya itu terlambat untuk dikumpulkan. Betul kan? Iya, Pak. Lalu menurut kamu apa yang dapat dilakukan agar dapat mengatasi masalah tersebut? Menurut saya, Pak, seharusnya saya mengerjakan
jika ada tugas yang diberikan oleh guru, Pak. Selain itu, apalagi yang menurut kamu dapat dilakukan untuk mengurangi perilaku bermasalah tersebut? Belajar manajemen waktu sih, Pak. Lalu bagaimana manajemen waktu yang kamu lakukan saat ini? Belum maksimal sih, Pak. Oke, mendengar cerita kamu, mendengar masalah yang kamu ceritakan, yang kamu hadapi itu cukup kompleks ya. Jadi di sini Bapak akan melaksanakan konseling dengan menggunakan teknik modeling. Jadi Bapak akan menceritakan nih beberapa yang sama. Nanti kamu akan menjadikan ini pemahaman sebagai kedepannya. Baik, Pak. Jadi dulu Bapak juga pernah nih mengalami hal yang sama seperti yang kamu alami. Pada saat Bapak sekolah, hampir seluruh tugas-tugas Bapak itu telah dikumpulkan gara-gara bermain HP juga. Namun pada saat itu saya mencoba keluar dari masalah kebiasaan buruk itu. Salah satunya adalah menggunakan manajemen waktu. Selama ini kamu pernah tidak menggunakan manajemen waktu? Tidak pernah sih, Pak. Nah, untuk keluar dari masalah ini, yang perlu lakukan adalah usaha yang maksimal atau bersungguh-sungguh agar kita dapat keluar dari masalah yang kita alami. Hal yang pertama yang dilakukan adalah membuat to-do list. Kamu tahu tidak apa itu to-do list? Saya baru dengar sih, Pak. Apa itu? Oke, jadi to-do list itu semisal menjadwalkan apa yang kita kerjakan. Misalnya mulai bangun tidur jam 5, jam istirahat saat malam sudah ada semua jadwalnya seperti berangkat sekolah atau di Meet Zoom pada pukul 7 misal pada jam 9 mengerjakan tugas atau membersihkan. Jadi kamu bisa memiliki acuan waktu setiap harinya sehingga dalam mengerjakan tugas dan mengumpulkannya dapat terkontrol dan dilakukan dengan tepat waktu. Selama Bapak melakukan hal itu sih cukup efektif dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan. Begitu ya, Pak. Saya tertarik sih, Pak, dengan manajemen waktu yang Bapak lakukan. Selain itu, kamu juga harus nih memiliki standar waktu. Jadi saya dulu itu memiliki standar waktu seperti dalam bermain HP hanya bermain 30 menit sampai 1 jam. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan lainnya seperti mengerjakan tugas, sekolah, dan membantu orang tua. Oh ya, Pak. Kayaknya saya memang harus melakukan hal seperti ini, Pak, supaya tugas-tugas saya tidak keteteran. Betul, lalu apa yang kamu dapatkan atau dapat disimpulkan dari cerita yang telah Bapak utarakan? Yang saya dapatkan dari cerita Bapak itu bahwa Bapak cukup baik dalam manajemen waktu dan terarah. Saya juga tidak menyangka kalau Bapak juga pernah lalai dalam melakukan tugas seperti yang saya alami sekarang. Namun, Bapak berhasil berubah sehingga saya juga termotivasi nih Pak untuk melakukan hal yang sama seperti apa yang Bapak sampaikan tadi, yakni dengan membuat to-do list atau manajemen waktu agar tugas-tugas saya tidak terlambat dan keteteran. Jadi kamu sudah memahami ya cerita Bapak yang telah Bapak ceritakan tadi. Lalu bagaimana nih upaya kamu untuk menerapkan hal tersebut? Jadi pertama yang akan saya lakukan itu Pak dengan membuat to-do list dan membatasi penggunaan HP. Baik, betul sekali. Jadi karena berhubung kamu sudah dapat juga menyimpulkan dan kita dibatasi oleh waktu, kita cukupkan dulu ya pertemuan pada hari ini. Nanti di pertemuan selanjutnya Bapak akan melihat perkembangan dan perubahan yang kamu lakukan. Ya Pak, semoga lebih baik lagi Pak. Amin. Saya tunggu ya di pertemuan selanjutnya. Baik Pak, kalau begitu saya pamit dulu Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.